Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imam Desidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam bab 1 ini ada 3 subpokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu subpokok bahasan A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, subpokok bahasan B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan subpokok bahasan C, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan A dan subpokok bahasan B, maka pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan ke subpokok bahasan C, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama kita bahas tentang nilai semangat pendiri negara. Semangat itu mengandung arti, tekad, dan dorongan yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka yang mampu sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan dirinya merdeka merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negaranya. Bukti cinta ini dilandasi oleh semangat kebangsaan yang diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga oleh segenap rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan yang disebut juga dengan istilah nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara atau nation state. Ada 2 pengertian nasionalisme, yaitu ada pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut dengan chauvinisme atau perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya dan berlebihan, dan sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Ini mungkin pernah dipraktekkan oleh Jerman pada saat dipimpin oleh Hitler, yang menganggap bahwa Jerman itu di atas segala-galanya, atau Deutschland über alles in der Welt. Jadi jenis nasionalisme yang kedua yaitu nasionalisme dalam arti luas, yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah airnya dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang patriotisme. Patriotisme itu berasal dari bahasa atau kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yaitu artinya seorang yang mencintai tanah air. Jadi patriotisme itu berarti semangat cinta tanah air atau sikap orang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya itu diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah bangsa Indonesia. Hal ini antara lain telah diwujudkan kerelaan para pahlawan bangsa kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat
Bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Ada beberapa hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Antara lain yang pertama itu adalah pro patria dan primus patrialis, yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, antar bangsa. Kemudian yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Dan yang kelima, itu adalah jiwa kesatria atau kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Jadi kejayaan bangsa dan negara ini telah dicontohkan oleh para pahlawan kita dulu ketika merebut kemerdekaan. Beliau ini mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Baik itu kepentingan pribadi maupun golongan. Sehingga Indonesia ini mampu merdeka dari belenggu penjajah. Atau kita sering mendengar berita para pelajar kita berjuang dengan segenap jiwa dan raganya untuk menjadi juara olimpiade di tingkat internasional. Dan hampir tiap tahun kita pernah mendengar pelajar Indonesia telah merebut medali emas, medali perak, perunggu, apakah di bidang matematika, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Atau juga para olahragawan kita yang telah berjuang menorehkan prestasi di dunia internasional dengan Garuda di dadanya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen itu adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa itu adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi, seperti mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Artinya bahwa pendiri negara ini memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedua, itu adanya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila ini dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena demikian, maka nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila ini berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Artinya bahwa para pendiri negara, pendiri bangsa selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia seperti yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga pendiri-pendiri bangsa lainnya. Kemudian yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, sebagai siswa dan generasi muda tentu kita juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara.
komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang telah dibentuk oleh para founding fathers kita. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila ini adalah sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia dan sudah final. Hal ini sudah termaktub di dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 TAP MPR nomor 18 MPR 1998 ini menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama oleh para pendiri bangsa sehingga sering dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara ini terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak tercantum kata Pancasila, tetapi secara eksplisit dalam anak kalimat yang berbunyi dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalimat itu secara yuridis memiliki makna bahwa sebagai dasar negara. Ini memiliki makna dasar negara kita adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas penafsiran historis bagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia disebut dengan istilah Pancasila. Dasar negara Pancasila itu adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan melalui proses pengambilan keputusan bersama secara demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menjunjung komitmen persatuan Indonesia dengan berperilaku yang berkemanusiaan yang adil dan beradab yang semuanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para founding fathers kita atau pendiri bangsa kita merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku yang nyata yang bisa diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanggung jawab untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menerima tanggung jawab dan mempertahankan dasar negara Pancasila ini adalah tanda kesadaran dan rasa cinta tanah air yang harus ditunjukkan oleh segenap bangsa Indonesia. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas
materi kelas 7 bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan selesainya pembahasan subpokok bahasan C ini sekaligus menuntaskan pembahasan materi kelas 7 bab 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya.